Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang file atribut. File atribut adalah suatu kondisi spesifik pada sebuah file atau folder di mana Windows memperlakukan secara khusus pada file atau folder tersebut. Tipe-tipe file itu atribut ada 4. Pertama, read only, system file, hidden file, sama compressed file. Begini merupakan contoh dari file atribut. Read only itu hanya dibaca, hanya folder tersebut dibaca. Kalau hidden itu merupakan file yang tersembunyi dari tampilan. Jadi kita menyembunyikan folder dalam tampilan display directory tersebut dalam komputer. Lalu ada lagi compressed file dan system file. System file itu merupakan file khusus sistem yang terdapat dalam local disk file system. Kan pas yang di local disk ada kayak sistem file yang buat ngurusin file-file yang ada dalam operation system atau OS. Compression file itu merupakan sebuah file berekstraksi RAR atau sebagai file penyimpanan. Lalu file tipe file. Ini ada 3. Pertama, file regular. File regular itu merupakan file yang berisi file txt atau file teks atau note, dan juga file eksekusi atau berekstensi exe. Lalu yang kedua itu file directory. File directory itu berupa file folder yang berisi file-file. Jadi directory itu merupakan sebuah folder yang berisi file-file regular, file yang berisi txt dan exe berikut. Lalu yang terakhir itu special file. Special file itu merupakan hasil logika. Contoh file logika input-output yang dikeluarkan menjadi sebuah file. Baiklah, kenalkan nama saya Ivan. Sekarang saya ingin mempresentasikan mengenai directory organization. Jadi, pertama-tama, apa itu yang dimaksud dengan directory organization? Jadi, pertama-tama kita harus membahas dulu apa itu directory. Jadi, singkatnya itu, directory itu merupakan sebuah tabel yang digunakan oleh sistem operasi untuk mentranslate sebuah nama file menjadi sebuah entry yang berada dalam storage. Jadi, directory ini tuh memiliki beberapa fungsi, seperti melakukan searching terhadap file, membuat sebuah file, mengdelete file, merename file, dan juga bisa melakukan traversy dari file system tersebut. Nah, jadi directory ini tuh ada banyak jenis ya. Salah satunya itu seperti single level directory yang bisa kita lihat di gambar ini. Jadi, pada jenis single level directory ini, setiap file yang ada di dalam directory ini tersimpan dalam satu directory. Jadi tidak ada namanya folder di sini. Nah, untuk dapat melakukan hal tersebut, setiap nama yang terdapat dalam directory ini itu tuh harus memiliki nama yang berbeda-beda. Jadi tidak boleh ada nama yang sama. Nah, jadi sudah sangat kelihatan jelas. Salah satu kelemahannya itu, begitu semakin banyaknya jumlah file yang ada, maka akan semakin sulit untuk mengingat nama apa saja yang sudah dimasukkan. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan ini, ada muncul jenis directory yang berikutnya, yaitu two-level directory. Jadi sistem two-level directory ini itu tuh hampir mirip seperti sistem single-level directory yang sebelumnya. Namun pada jenis yang ini, terdapat istilahnya folder yang merupakan nama-nama dari user-user yang terdapat dalam operating system tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, setiap user itu tuh tidak boleh memiliki nama file yang sama. Tapi antara setiap user bisa memiliki nama file yang sama. Kita lihat di sini, setiap user memiliki file yang namanya A. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, kelihatan jelas juga kelemahannya. Jadi kalau misalkan user 1 dan user 2 ingin men-share sebuah file, tidak bisa dilakukan user 2 mengakses file dari user 1 atau user 1 mengakses file dari user 2. Tapi
user 1 harus mengcopy datanya ke user 2. Hal ini tuh jadinya memiliki beberapa kelemahan ya, seperti salah satunya itu kesusahan ketika ingin melakukan sinkronisasi, dan juga storage yang ada pada komputer akan termakan banyak. Bayangkan jika kita memiliki 20 file, masing-masing 1 GB yang ingin kita share antar 5 user. Itu size-nya sudah sangat besar. Jadi, untuk menyelesaikan masalah ini, akan muncul jenis directory ketiga, yaitu tree structure directory. Pada jenis directory yang ini, kita bisa melihat bahwa dia itu tuh pertama-tama dapat sebuah root directory, yang jenisnya itu tuh single level directory. Tapi begitu setiap directory ini tuh bisa istilahnya memiliki folder, memiliki pointer pada directory yang lain. Yang berikutnya bisa memiliki directory lagi dan seterusnya. Tapi ini sudah hampir mirip dengan yang biasa kita gunakan pada Windows dan juga Linux. Namun pada di sini itu tuh dia masih belum ada istilahnya tuh sebuah folder bisa nunjuk ke dalam folder parent-nya. Jadi di sini kalau kita lihat setiap nama pada dalam istilahnya satu folder ini, dia itu tuh tidak boleh ada yang sama. Jadi semuanya harus unik. Tapi begitu ke bawahnya, jika dia memiliki folder lagi, dia bisa memiliki file yang namanya sama. Nah, jadi di sini tuh sudah beberapa permasalahan yang dari two level directory sebelumnya sudah terselesaikan ya. Jadi di sini setiap user itu tuh bisa istilahnya membuat sebuah directory khusus yang digunakan untuk melakukan sharing antar user. Nah, namun berikutnya ada satu jenis directory lagi, ada dua jenis directory lagi yang menyelesaikan yang menambah fitur pada directory-directory yang restructured ini. Nah, yaitu yang pertama ada acyclic graph directories. Jadi di sini itu tuh kalau kita lihat terdapat sebuah folder yang dia menunjukkan dapat dua folder yang menunjuk ke satu folder yang sama, ke satu tempat yang sama istilahnya. Jadi kalau kita lihat di sini yang pada dict W, dia akan menunjuk pada folder list. Yang words juga, yang dari spell words, dia menunjuk ke list juga. Jadi kalau di sini kita lihat tuh dapat satu directory yang merupakan hasil dari pointer dari beberapa directory lainnya. Nah, ini yang tadi saya sempat sebut sebagai fitur sharing. Jadi pada directory yang list, rate, dan W7 ini, semua data yang terdapat dalam situ itu istilahnya tersinkron antar user dict dan juga user spell ini. Nah, berikutnya ada satu jenis lagi nih yang dinamakan dengan General Graph Directory. Nah, General Graph Directory ini tuh sama seperti acyclic Graph Directory, namun terdapat cycle. Jadi kalau kita lihat di sini, pada directory AVI, pada bagian book dia itu menunjuk kepada directory AVI lagi, dan lalu dia akan menunjuk lagi ke book lagi. Nah, ini itu tuh dia bakal ngebentuk sebuah loop kan. Kalau pada di acyclic ini tidak boleh terjadi, tapi pada di sini nggak apa-apa. Nah, kelemahannya nih, kalau kita menggunakan general graph, dia itu tuh bakal susah pas mau menghapus file. Jadi kalau kita ingin menghapus sebuah file, kita kan harus memastikan folder atau pointer ini tuh yang kita mau hapus isinya sudah kosong. Caranya pada umumnya, ketika kita ingin menghapus sebuah folder, kita akan masuk ke dalam foldernya, mengecek semua isi filenya. Jika ada sebuah folder, kita akan masuk ke folder tersebut. Nah, tapi kalau di sini kita lihat, jika kita ingin menghapus AVI pada root, kita pertama harus menghapus book dulu. Tapi book dia menunjuk ke AVI. AVI menunjuk ke book lagi. Book menunjuk ke AVI lagi, dan seterusnya. Itu tidak akan diselesaikan. Jadi ada beberapa metode nih yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pertamanya itu tuh adalah metode garbage collection yang disebut sebagai mark and sweep. Nah, di sini kita bisa melihat cara kerjanya mark and sweep. Jadi pertama-tama kita akan menandakan semua objek yang memiliki pointer ini tuh sebagai ditandakan bahwa objek ini masih perlu digunakan. Namun jika ketika objek tersebut tidak memiliki pointer dari root, dia itu akan dihapus. Jadi sistem seperti ini itu tuh banyak digunakan pada programming di Java. Jadi ketika kita menggunakan programming Java, dia itu tuh tidak memiliki, kita tidak perlu
menjelaskan bahwa kita harus menghapus variabel ini, variabel ini, variabel ini. Karena ketika pointer dari variabel tersebut telah hilang, maka memori yang digunakan oleh variabel tersebut akan secara otomatis dibersihkan oleh Java. Nah, berikutnya itu tuh masih ada beberapa contoh lagi nih, seperti copy collection dan juga reference counting. Jadi kalau copy collection ini tuh sebenarnya kurang efektif dan jarang digunakan ya. Jadi copy collection ini tuh memori yang kita miliki, kita bagi dua. Jadi terdapat satu yang digunakan sebagai master dan satu yang digunakan sebagai temporary storage. Pada saat data digunakan pada awal-awalnya, dia akan menggunakan pada yang pertama ini, pada master partition ini, bagian master ini. Ketika kita menghapus, semua data yang ada pada masternya ini kita copy. Dan lalu kita itu akan ngecek satu persatu isinya. Kalau nanti ada yang menimbulkan sebuah cycle, kita bakal berhenti. Terus habis itu nanti baru dari copy ini tuh kita akan copy lagi ke master lagi, dari temporary ke master lagi. Jadi nanti secara otomatis semua yang memiliki cycle di sini tuh akan secara otomatis hilang. Yang terakhir itu tuh reference counting. Reference counting ini tuh yang paling banyak digunakan ya. Jadi sistemnya itu tuh setiap file dan juga directory itu tuh memiliki istilahnya sebuah flag. Ketika kita menghapus, kita pertama-tama akan menunjukkan bahwa folder ini telah di-flag, telah kita kunjungi. Jadi flagnya menjadi true. Berikutnya kita akan masuk ke folder berikutnya, kita tandain true lagi. Ketika nanti saat kita melakukan traversal, terus habis itu menemukan, oh sudah ada directory yang kita flag, maka kita akan langsung stop di situ dan akan backtracking lagi. Jadi ketika contohnya di sini, kita pertama akan mengunjungi API dulu. API kita flag menjadi true, masuk ke dalam book kita set sebagai true, jadi sudah kita kunjungi. Berikutnya kita masuk lagi ke API lagi. API di sini kita cek true lagi dulu. Nah, berikutnya API dia menuju ke book lagi. Nah, ketika kita masuk ke book ini, book sudah true, jadi sekarang kita balik ke API. API kita cek lagi yang count. Count kita set jadi true, terus itu kita hapus filenya karena dia sudah tidak ada ini lagi, tidak ada childnya lagi. Balik ke API lagi. API kita sudah tidak ada istilahnya listnya lagi, jadi sekarang kita hapus API dan seterusnya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai file system mounting. Jadi, file system seperti yang kita ketahui itu dia pada awalnya itu tuh harus ada yang istilahnya bisa menyalakannya kan ya. Kalau enggak, data yang ada pada file system ini tidak bisa diakses sama sekali. Nah, ketika komputer ini tuh awalnya kita nyalakan, yang pertama kali akan terjadi itu tuh biasanya tuh BIOS dulu. BIOS akan melakukan mounting terhadap main file system. Makanya kalau kita ketika menyalakan komputer, kita mencet tombol delete terus-terusan, di situ kita bisa mengganti primary partition kita atau primary file system kita yang mau kita nyalakan pertama kali itu tuh di mana. Nah, kasusnya tuh jadi ada lebih susah ketika bagaimana kalau kita memasukkan USB ke dalam komputer. Nah, setiap OS yang ada itu tuh dia menangani permasalahan ini tuh beda-beda ya. Kalau kayak di Mac itu tuh dia memiliki satu folder khusus di mana ketika kita mencolok USB itu tuh akan di-mount rootnya pada folder yang sudah disediakan ini. Tapi jika di Windows ini tuh beda karena Windows ini tuh gak memiliki gabungan antara single level directory. Jadi kalau yang kita lihat tuh seperti file system A, B, C, D sampai Z itu semua tuh memerlukan single level directory. Terus habis itu baru dalamnya memiliki struktur tree structure. Jadi kalau di Windows ini dia itu tuh kan di mount pada single level directory-nya. Makanya ketika kita colok USB, dia itu tuh akan munculnya seperti F.2/. Nah, jadi dia itu tuh di mount di root-nya kalau di Windows. Nah, kalau di Linux dia hampir mirip seperti macOS ya, karena memang dua-duanya jenisnya itu tuh Unix kernel-nya. Jadi kalau di Linux ketika kita colok USB, dia itu kan di mount pada satu folder yang dinamakan sebagai media. Jadi lokasinya itu tuh dari rootnya itu tuh di mnt/medianya apa. Jadi tidak langsung di rootnya, tapi ada dalam tree structure-nya lagi. Ya,
Lanjut berikutnya. Berikutnya kita akan bahas mengenai access list. Jadi access list di sini itu tuh yang dimaksud itu tuh em, kalau kita menggunakan komputer ya, kalau kita menggunakan komputer untuk pribadi, memang tidak ada masalah karena jika kita menghapus, ya sudah kita akan menghapus file tersebut dan ketika kita ingin membuka, ya udah data yang ada di situ kan juga data pribadi kita sendiri. Tapi permasalahannya itu tuh terjadi ketika sebuah komputer digunakan oleh lebih dari satu orang. Seperti misalkan komputer yang ada pada misalkan kantor, warnet, server. Nah, hal seperti ini tuh harus ada istilahnya kan beberapa orang bisa melakukan bisa menghapus sebuah file, beberapa orang bisa membuka sebuah file khusus. Nah, jadi di sini itu tuh dibentuk sebuah namanya access list. Nah, access list ini tuh dibagi menjadi 6 jenis ya, beda 6 jenis akses. Tapi pada utamanya itu tuh cuma terdapat 3 doang yang disebut main access. Jadi untuk melakukan read, write, dan juga execute. Read itu tuh membuka sebuah file, write itu tuh mengganti isi file, execute itu tuh mengeksekusi program. Nah, yang 3 lainnya lagi itu tuh ada append, delete, sama list. Append ini itu tuh untuk menambahkan isi dari sebuah file. Delete menghapus sebuah file, dan list ini itu tuh untuk menampilkan properti dari file, kayak nama filenya, atributnya, ownernya, begitu. Nah, tapi pada umumnya, dengan memiliki 3 yang awal ini saja, yang read, write, dan execute saja, sudah cukup. Karena jika kita ingin meng-append sebuah file, kita perlu meng-read dan juga meng-write-nya. Jika kita ingin mendelete sebuah file, kita harus memiliki akses untuk meng-write-nya. Dan list memiliki akses dari meng-read-nya. Ya, baiklah, lanjut kita akan membahas pada akses control list. Jadi tadi kan kita sudah memiliki akses list tersebut. Nah, untuk mengetahui istilahnya kayak siapa saja yang dapat memiliki akses terhadap file tersebut, kita ini tuh membentuk yang namanya akses control list. Jadi pada akses control list ini itu jadinya setiap user yang ada pada komputer tersebut kita berikan akses yang berbeda-beda untuk setiap file. Tapi jelas nih, kalau di sini kita sudah kelihatan kelemahannya seperti apa. Kalau misalkan kita itu tuh pada seperti pada kelas saja deh. Contoh nyatanya pada saat kita berada di kelas, misal sebuah komputer kan dapat memiliki 30 sampai 40 user. Karena mungkin kelasnya tuh ada banyak. Nah, pada contoh yang seperti ini, setiap file itu tuh harus diberikan akses tadi read, write, dan execute untuk masing-masing user. Jadi ketika kita hitung saja, dia akan terdapat 120 akses yang perlu kita attach pada file tersebut. Jadi hal ini tuh bakal susah. Belum lagi ketika kalau misalkan dapat kelas tambahan lagi. Jadi usernya itu tuh bisa bertambah. Ini tuh bakal susah lagi nih. Karena pada awalnya itu tuh access control list ini tuh dibikin untuk menjadi jenisnya static. Jadi jumlah usernya itu tuh tidak akan berubah. Tapi di sini bisa dapat berubah. Terus itu makin banyak user yang ada, ACL-nya juga makin banyak kan, makin susah. Jadi selain directory-nya itu tuh menjadi variable, jenisnya nggak static lagi, space management-nya juga menjadi susah untuk dilakukan sama OS. Untuk menyelesaikan masalah ini, ada muncul yang namanya Condensed ACL, Condensed Access Control List. Jadi di sini itu tuh sama seperti ACL ya. Cuma bedanya kalau di sini setiap user yang ada pada sebuah komputer kita bagi menjadi 3 kategori khusus saja. Yang pertama itu tuh owner-nya, siapa yang ngebuat file tersebut. Kedua grupnya, yaitu tuh istilahnya yang memiliki akses ini tuh siapa saja grupnya. Dan yang ketiga, universe atau yang lain-lain ya. Jadi kalau kita lihat di sini nih, kita bisa ngelihat nih kalau di bagian Windows, kita cara ngelihat dari properties ini tuh seperti yang ada di sebelah kanan. Kita cuma tinggal perlu nge-right click filenya. Kita lihat propertiesnya. Terus ke bagian security. Nanti di situ akan muncul seperti ini. Nah, sedangkan kalau di Linux, kita tuh tinggal mengetik ls spasi min al di terminal kita. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi yang di paling kiri itu tuh merupakan aksesnya. Bit pertama ditunjukkan untuk menandakan dia directory atau tidak. Jadi kalau strip itu file, D itu directory. 3 bit berikutnya itu tuh untuk menunjukkan
akses dari owner tersebut. 3 bit berikutnya untuk menunjukkan akses dari grup tersebut, dan 3 bit terakhir itu tuh menunjukkan yang universe. Nah, di sini ada banyak nih, ada banyak kolomnya, tapi saya tidak akan membahas lebih lanjut lagi karena memang bukan tema bahasan kita. Nah, sudah sekian saja sih dari saya. Terima kasih.